Ya, bismillah para pemirsa, santri dan murid. Dilanjutkan video dengan judul Hari Jumat dan Ilmunya bagian kedua. Para pemirsa, masih banyak yang harus disampaikan guru kepada murid dan santrinya agar murid dan santri juga para pemirsa jangan sampai tersesat dan jangan sampai terjerumus dan jangan sampai rugi sebagai manusia dan jangan sampai rugi memahami ilmu-ilmu yang ada di dunia, terutama ilmu-ilmu yang mengatasnamakan Quran, ilmu-ilmu yang mengatasnamakan ketuhanan. Karena semua bila kalian tidak paham dari sejarah dan sejarahnya, kalian akan rugi dan rugi, sehingga apapun yang kalian raih tidak ada gunanya, karena semua permainan dari orang-orang masa lampau. Agar kalian para pemirsa, khususnya murid dan santri, mendapatkan kebenaran, maka guru sangat banyak yang harus disampaikan. Untuk melanjutkan video tentang hari Jumat dan ilmunya dilanjut oleh guru agar lebih bermanfaat. Diajarkan oleh guru. Sebelum masuk tentang ilmu, guru menyinggung tentang tradisi. Satu contoh begini para pemirsa. Dari sejarah masa lampau, Jemuah berubah jadi Jumat. Orang-orang terdahulu sudah mengerti bahwa tradisi budaya kita atau leluhur kita, orang-orang terdahulu leluhur kita tidak punya agama. Leluhur kita punyanya adalah para moyang atau para leluhur, dan alam semesta itulah barometer. Karena ada permainan sejarah dan mendogma manusia, terjadinya kerusakan sistem yang ada di kehidupan ini. Di dalam kitab kita sering bahwa ada manusia diperintahkan melakukan sholat Jumat dalam agama kita. Tatkala 3 Jumat tidak melakukan, manusia itu dihukumi murtad. Ya. Bukan seperti itu, nanti diajarkan dulu rumusnya dari mana, orang-orang terdahulu membuat dalil itu dari mana. Kembali lagi disampaikan oleh guru, kitab-kitab itu bukan firman dari Tuhan ya para pemirsa, diajarkan. Yang ada di dalam kitab, yang ada di Quran, itu bukan suara Tuhan, itu ilmu dari leluhur kita. Ada memang suatu kebenaran, tapi ada yang dibungkus dengan kebusukan, itulah yang sangat sulit kalau tidak mengerti. Semoga dikupas oleh guru yang buruk dibuang, sehingga mendapatkan berliannya Islam, mendapatkan berliannya Qurannya. Masuk kepada tentang tatkala 3 Jumat tidak melakukan ibadah, manusia itu disebutlah murtad. Maksudnya begini para murid. Tubuh manusia ini di produk alam, ini ada nilai satuannya sebenarnya kalau mau dipelajari detail, tapi guru tidak masuk ya. Jadi interaksi tubuh manusia ini dengan alam, bahasa mudahnya begini. Setiap menit atau setiap second atau sekon, pikiran manusia itu berjalan yang tak akan pernah ada hentinya. Atau lebih tepatnya, denyut nadi jantung manusia tak akan pernah ada hentinya. Tiap saat ini begini. Ini kalau tidak dihentikan para pemirsa, atau tidak dikurangi aktivitas tubuh atau raga manusia, tubuh manusia itu menjadikan mudah rusak. Maksudnya seperti itu. Maka orang-orang terdahulu sudah membuat ketetapan atau menjadi tradisi. Tatkala Kemis malam Jumat, orang-orang terdahulu, orang-orang yang terbaik, selalu duduk setiap malam Jumat itu. Mengambil ion-ion sangat positif. Untuk melakukan itu dibagi nanti. Mengapa Jumat itu dinilai harus ibadah menghadap ke timur? Itulah sejarah akan terkupas nanti dari video ini. Coba masuk ke ranah tentang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah para murid dan santri ya, diajarkan ini ilmu ya, sangat sulit tapi diajarkan guru dengan cara pelan, semoga para pemirsa mudah ya.
Jumat, Sabtu, Minggu sampai Kamis, ibaratnya tadi wulu kulit getih daging otot balung sumsum, ibaratnya tubuh para pemirsa, tubuh manusia atau raga manusia. Ya. Dari nilai angka 6 disebutlah Jumat. Jumlah hari 7. Ini loh para pemirsa, rumusnya di dalam kitab yang dibuat orang-orang terdahulu sampai memberi kalimat siapa yang tidak melakukan ibadah Jumat dikatakan murtad. Ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Diwakili hari. 7 kalikan 3 ini 21. Apa maksudnya? 3 Jumat ini loh maksudnya. 3 Jumat. Nah, ini Jumat tidak, Jumat tidak, Jumat tidak. Artinya 7 kali. Nah, 7 kali kalau satu hari dikalikan 3 tidak aktivitas atau 3 kali tidak duduk dalam 1 minggu ini loh. 7 kali 3 nilainya 21. Dijumlah mempunyai nilai 3. Apa artinya? Ini sulit para pemirsa, semoga bisa dipahami ini. Karena ini ilmu. Tatkala tubuh manusia, pikiran manusia dipakai dalam 3 minggu tidak duduk sama sekali. Diibaratkan 21 langkah tidak berhenti. Ya. Ini posisi raga nanti menjadikan rusak. Ya. Jadi ini loh 21 ini. Ya, jumlahnya 3. Ini ada 3 nih, nanti dijabarkan. Dari nilainya ya, coba. Jadi 7 ya, Jumat sampai Kamis itu dinilai namanya jumlah. Itu menerangkan posisi tubuh atau raga. Neptunya ini sulit ya, neptunya atau gaibnya itu bukan jumlah tapi nilai. Dipahamkan ya, jumlah dan nilai tidak sama. Jadi nilai itu artinya isinya. Ya. Isinya ini 6, coba. 6 kali 3 berapa? Sama dengan 18. Dijumlah 9. Mengapa 6 kali 3 ini 18? Dari sini. 18 ini yang dimaksud adalah neptu hari tertinggi dan neptu pasaran tertinggi itu jumlahnya 18. Hari dan pasaran itu dulur papat 5 pancer dengan raga, itu maksudnya seperti itu. Dinilai mempunyai angka, isinya 18, jumlahnya 9 maksimal. Ini baru ketemu. Maka mengapa manusia itu bila 3 minggu pada hari Jumat tidak duduk, dia sudah maksimal, tubuhnya sudah dipakai dengan maksimal, pikirannya sudah dipakai maksimal, denyut jantungnya sudah dipakai maksimal. Apa-apa yang diterima dari alam itu sudah maksimal. Kalau ini tidak dihentikan, ini akan menjadikan sesuatu nilai yang sangat terkuras. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami, ini agak sulit ya. Nah, dari angka 3 ini para pemirsa, 21 ini 3, bentuk raga, 3 dijabarkan oleh guru di sini. Tatkala manusia dari 3 pada Jumat tidak duduk, ya, 3 tidak duduk. 3 ini menjadi bagian tubuh manusia, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ini bentuk tubuh manusia. Bagian atas menjadikan kepala, bagian tengah menjadikan perut, bagian bawah jadi kaki. Ini bagian tubuh manusia. Artinya bila 3 minggu manusia tidak pernah duduk sama sekali, bagian kepala, perut atau kaki, ini pasti ada gejala, pasti ada kerusakan, ada zat yang sangat terkuras, maksudnya seperti itu. Di dalam nilai jalur, nilai kehidupan atau spiritual, bagian atas, tengah, bawah, kepala, perut, kaki,
bagian kepala ini terhubung dengan unsur bapak, terikat dengan rohnya bapak. Artinya roh bapak, pikir dari orang tua bapak itu terletak di otak atau di kepala si generasinya atau setiap anaknya. Di dalam perut anaknya, organ tubuh perut itu sangat banyak terkandung nilai-nilai zat dari ibunya. Di dalam kaki ini banyak yang terkandung jejak-jejak sejarah peninggalan dari kakek neneknya, maka disebut inilah leluhur. Maka di sini nanti ada bapak, ada ibu, ada leluhur. Tatkala manusia itu duduk di hari Jumat, otomatis manusia itu mengikat dirinya, mengikat ruhnya, mengikat jiwanya dengan orang tua, dengan ibunya, dengan leluhurnya. Itu secara kodratiah, secara alamiah, secara hukum tetap yang sudah ditetapkan sejak miliaran tahun para pemirsa. Bila diterangkan lebih luas, tatkala kepala ada bapak, bagian kepala nanti terikat terkonek dengan guru yang benar. Bagian perut dari jalur ibu itu nanti terikat dengan mertua. Ini nanti terikat dengan jalur istri yang di rumah, istri yang pertama. Dari leluhur, ini masuk kepada orang tua menjadikan perjalanan tuntunan kehidupan. Simbolnya kaki. Maka manusia banyak menjalankan atau menerima kehidupannya itu salah langkah. Karena satu, dia jauh dari leluhurnya, karena kakinya tidak pernah didiamkan, karena bagian bawah tidak terkontrol. Artinya tatkala manusia melakukan meditasi atau duduk berhajat pada hari Jumat, itu otomatis terikat dari kesekian ini. Dan ini nanti kalau berulang dan berulang dan berulang, ini dijabarkan guru, maka ini nanti terjabar luas sampai masuk ke para moyang, masuk kepada resonansi frekuensi yang manusia tidak mampu mencapai. Maka sudah dipastikan para murid dan santri, bila manusia itu mengerti sistem alam atau mengetahui hal-hal yang misteri, di sini pasti ada guru yang benar. Dia tidak akan bisa menyakiti dari kata mertua. Dia pun terkonek dengan orang tua yang benar, orang tua yang mempunyai perilaku yang benar. Pasti terkonek dengan leluhurnya, terkonek dengan ibunya, terkonek dengan bapaknya. Kepalanya pasti sehat, pikirannya pasti rasional. Yang dimakan pun akan terjaga dengan halal dan haram. Kakinya pun tidak akan pernah berbelok dari tempat-tempat yang merugikan. Inilah ketetapan dari tatkala manusia mau dan mampu melakukan 3 yang disebut setiap waktu duduklah, tafakurlah, tapi ada suatu hari yang sudah ditetapkan dari sistem alam yang sudah ribuan masa lampau. Itulah para murid dan santri pentingnya mengapa manusia melakukan duduk di hari Jumat itu. Dengan sendirinya itu terkonek gini loh. Manfaatnya seperti itu. Artinya para pemirsa khususnya murid dan santri, bila ada kitab kalian bawa, artinya guru tidak mewajibkan Anda untuk melakukan duduk pada malam hari Jumat. Artinya itu adalah kebutuhan bagi para pemirsa, kebutuhan bagi murid dan santri, dan itu kebutuhan pokok bagi bangsa manusia. Dengan demikian ilmu yang aku ajarkan tidak akan pernah ada kata wajib. Semua sudah aku sampaikan. Karena guru adalah menuntun, guru adalah menghantar. Guru menyampaikan suatu manfaat-manfaat yang kalian harus dapat dan Anda akan menjadikan keselamatan dan Anda pun mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak akan mendapatkan. Itulah para murid dan santri, dari video yang kedua dilanjut untuk video yang ketiga.